kejadian saya itu aneh-aneh, yang dari kantor ketakutan. Shalom sahabat John Pregado, senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah setia mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Sahabat, apabila diberkati melalui video-video kami, marilah dengan murah hati share video ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga diberkati seperti kita. Doa Ya ya, Pak Daud. Ya Pak. kita doa. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebaskan dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkati kami semua Tuhan, lawat kami semua Tuhan. Kerajaan Elohim ada tempat ini, dan nama Elohim ada tempat ini. Di dalam nama Yesus, amin. Amin. Ya, mau tanya apa Jonas? Ya Pak Daud. Ini ada tanya Pak. Ini ada di luar negeri nih Pak. Menjual apartemen tapi kok nggak laku-laku, ini apakah kutukan, pernah dikutuki mungkin dari orang tuanya, itu bisa terjadi Pak? Ada kemungkinan Bisa nggak? terjadi, kemungkinan bisa terjadi. Nah, doain dengan darah Yesus untuk menghancurkan kutuk serapah namanya. Kutuk serapah Pak ya? Jonas, gimana perkembangan sekarang Jonas? Ya semuanya oke Pak. Puji Tuhan. Ya kita percaya Tuhan pelihara Pak. Namun ya memang keadaan ekonomi memang daya beli masyarakat memang turun Pak ini Pak. Situasi Kan saya ekonomi. beritahu, Jonas, Iya Pak. bahwa resesi ekonomi yang sebenarnya adalah Ya. dimulai bulan depan kan, Bulan 6. betul? Betul Pak. Ya. Jadi kita semua siap-siap Jonas. Iya Pak Daud. Gimana Jonas? Harus siap-siap Pak Siap-siap. Daud. Iya, berarti bulan depan tuh kita masuk resesi yang sebenarnya Jonas. Gimana Jonas? Kira-kira dampak mulai bulan depan itu apa Pak, yang kira-kira yang langsung bisa dirasakan itu Pak? Dampak apa Pak kira-kira Pak? Daya beli. Daya beli ya? Daya beli turun Jonas. Semua itu, semua produk itu Pak ya? Ya, kalau produk-produk sembako tetap aman-aman aja Jonas. Artinya ada kemungkinan untuk kenaikan enggak Pak harga-harga sembako itu Pak? Pokok ini sekarang ini Jonas, kalau 2 tahun yang lalu kita ke pasar 50.000 itu masih dapat macam-macam. Nah, Ya. sekarang 100.000 baru dapat berapa biji, berapa macam gitu aja Jonas. Terasanya Iya, di Pak. situ Jonas. Gimana Jonas? Iya Pak. Cabai saya tanam Gimana sendiri Pak. Jonas? Hah? Apa Saya Jonas? menanam cabai juga Pak Daud. Cabai Jonas. Iya. Tanam cabai itu bagus Jonas. Iya. Cuman yang lain ini belum berbuah. Tenang aja Jonas. Buat Tuhan pelihara kita di masa-masa kesulitan. Amin. 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 Amin Pak Daud. Kita nggak usah khawatir, nggak usah takut Jonas. Karena Tuhan Yesus pasti pelihara. Betul. Apapun yang terjadi, badai apapun terjadi, selama Tuhan beserta kita, kita aman Jonas. Amin. Nah sekarang berita apa yang terbaru Jonas? Berita soal ekonomi sih belum terlalu ini Pak ya. Memang yang saya dapatkan ya memang dari teman-teman pebisnis ini memang mereka mengalami kesulitan ya. Pertama daya belinya itu benar sekali, terutama ekspor
ekspor untuk ke Amerika itu yang mereka kena dampak, Pak. Karena teksnya itu kan besar. Tenang aja Jonas, kan ini nih kan untuk Amerika, China, luar negeri, itu nanti kan perang dagang itu pasti ada negosiasi, perang dingin, propaganda, nah akhirnya kesepakatan damai Jonas. Nah, Pak Daud, terkait perang Pakistan sama India ini, apakah Indonesia bisa terkena dampak ekonomi, Pak? Ada, terutama ekspor batu bara ya. Oh, batu bara. Karena kan Cina, India, itu kan Indonesia ekspor batu bara, Jonas. Oh, iya, Pak. Energi kan intinya. Energi. Ya. Dan otomatis kalau terjadi perang India dengan Pakistan kan otomatis jalur perdagangannya kan biasanya itu satu jalur jadi muter kan Jonas. Biaya kos lagi kan. Ya. Kan tidak bisa melewati zona perang. Tapi kan nanti Pakistan sama India saya rasa gencatan senjata lah. Kan itu hanya untuk tes uji coba senjata. Oh, tidak berlangsung lama seperti negara lain, Pak, ya, perang yang itu, Pak. Nah, ini hanya untuk uji coba senjata. Ibaratnya made in China melawan made in Amerika gitu loh Jonas. Atau made in Inggris kan gitu. Jadi ini sebenarnya itu Pakistan dengan India itu hanya uji coba senjata aja Jonas. Iya, iya. Pesawat China kehebatannya apa? Pesawat drone-nya gimana? Kan gitu semua Jonas. Karena Teknologi. untuk tes uji coba senjata itu kan harus senjata itu dibikin untuk dicoba dulu Jonas. Iya, Pak. Nah, untuk uji cobanya kan ya dengan adanya sebuah perang. Makanya bisnis perdagangan senjata itu kadang menggunakan uji coba senjata untuk ada namanya perang-perang kecil, pertempuran-pertempuran lah gitu loh Jonas. Ya. Kan Pakistan sama India ini saya rasa hanya uji coba senjata. Made in China melawan made in Amerika atau Inggris. Gimana Jonas? Iya, Pak. Masuk akal juga, Pak. Masuk akal juga, Pak. Dan seperti perang dagang itu hanya untuk apa? Untuk supaya terjadi namanya gencatan senjata kan gitu. Perang dingin dulu, propaganda namanya. Nah setelah itu baru negosiasi perdamaian kan gitu Jonas. Bargainingnya untuk piro, wani piro kan gitu. Semuanya kan bargaining juga. Gimana Jonas? Berarti Timur Tengah itu bisa jadi akan ada gencatan senjata, Pak? Timur Tengah itu Iran, Israel. Nah, pasti itu gencatan senjata, Jonas. Karena gini, Jonas. Perang udara, kalau untuk perebutan wilayah sebenarnya, tapi bukan ini ya, bukan uji coba senjata ya, beda loh, Jonas. Ya. Kalau ini betul-betul perang sebenarnya real, nah itu perang udara itu maksimal hanya sebulan 2 bulan. Oke. Kenapa sebulan 2 bulan? Karena biaya kosnya kan tinggi sekali, Jonas. Iya. Nah, kedua perang laut, Jonas. Nah, perang laut ini 2 bulan, 3 bulan, Jonas. Oh, lebih lama. Nah, perang yang sebenarnya itu pusat titik pertempuran itu perang darat. Darat. Itu bisa bertahun-tahun lama, Jonas. Oh. Contohnya kita nggak usah jauh-jauh Timor Leste kan, betul nggak, Jonas? Betul. Lama. Karena ada namanya perang gerilya, perang kolta kan, perang daratan itu, Jonas. Makanya perang itu biayanya besar sekali, Jonas.
Nah, yang memakan waktu paling lama bertahun-tahun itu adalah perang darat. Hmm. Nah, Ya, kalau misalnya seperti eh, India sama Pakistan, nah itu kan uji coba senjata sebenarnya, Jonas. Ya, bisnis senjata seperti itu, Jonas. ya. Gimana, Jonas? Dan di pemerintahan Pak Prabowo ini aman Pak ya. Pak Prabowo aman, Jonas. Karena Pak Prabowo kan seorang prajurit, seorang jenderal, pernah jadi komandan jenderal Kopassus. Dan Ya, Kopassus ini kan dilatih, pelatihannya berat sekali, elitnya elit, Jonas. Jadi saya rasa Pak Prabowo bisa mengatasi lah. Karena dia kan presiden terpilih, kedua ada basic disiplin militer, dan ya, ketiga kan dia pernah ada di medan pertempuran, medan tugas. Jadi dalam pengambil keputusan dia pasti sudah memikirkan segala hal, Jonas. Karena sudah di ya, medan pertempuran. ya. Tidak asal-asalan. Ada satu-satu kata-kata yang dari kawan saya seorang jenderal itu ngomong gini, pengamat militer, dia bisa mengamati militer. Tetapi Hmm, ingat, sebagian besar pengamat militer itu tidak pernah ikut dalam perang betul. karena hanya pengamat. Eh, Instingnya Makanya lain juga. pengamat pengamat militer itu boleh bicara teori, undang-undang, macam-macam karena dia Hmm, hanyalah sebagai pengamat militer. betul. Tetapi kalau yang militer yang sebenarnya yang di medan tugas udah melewati pertempuran demi pertempuran, dia tidak akan mau jadi pengamat militer. Hah? Hah? Iya, Dia tidak akan mau jadi pengamat militer. Kenapa? Karena dia tahu bahwa perang tidak seindah yang di teori. Gimana, Jonas? itu ngeri Pak ya. Kalau benar-benar perang itu mengerikan Pak ya. Almarhum Jenderal Edi Wibowo banyak sekali cerita sama saya tentang perang. Perang itu, Jonas, anak kecil aja bisa bawa granat, Jonas. Dan itu sulit ditebak Pak ya, dideteksi ya anak-anak. Susah ditebak. Nah, makanya kadang perang itu eh, kan dia cerita tentang Timor Leste. Nah, dia cerita bahwa perang itu tidak seperti yang dibayangkan di film-film, Jonas. Ya. Dan Makanya seorang yang sudah di medan tugas, di medan pertempuran, dia tidak akan mau jadi pengamat militer. Setuju enggak, Jonas? ya Pak, betul. Nah, seperti pengamat bola, kan dia bukan pemain bola, dia hanya ngamat-ngamati gini doang. Tapi suruh main sendiri, jangan-jangan salah tendang. Sleo. Karena apa? Pengamat bola belum tentu dia bisa main bola, betul? Betul. Nah, kalau pemain bola yang sebenarnya, nah belum tentu dia mau jadi pengamat bola. Karena apa? Pelaku itu lebih susah, Jonas, daripada pengamat, betul, Jonas? Betul. Eh, Gimana Contoh pandangan saya, Jonas? contoh kasusnya itu seperti tadi anak kecil itu membawa granat, Pak. Ya kan, Mm-mm. mau langsung ditembak juga masalah, nggak ditembak itu juga masalah buat buat diri sendiri. Susah ditebak dia ngomong gitu. Dia hanya ngomong waktu itu ngomong anak kecil pun bisa bawa granat di waktu perang. Kita tidak bisa tebak, betul lah, Jonas. Betul. Makanya Iya. perang itu tidak seindah di teori, Jonas. Betul lah, Jonas. Iya, betul, Pak. Hmm? Kalau Pak Daud sendiri dulu punya pengalaman nggak Pak untuk terjun ke lapangan itu Pak, perang itu Pak? Karena Oh, Pak saya Daud kan belum. Kalau saya belum. Kalau saya kan selalu mendampingi almarhum Jenderal Edi Wibowo di sampingnya, Jonas. mau ya Heeh. Tapi seperti penasehat. saat tertentu saya masuk ke dalam tugas, masuk ke lapangan. Kebanyakan saya hanya bagian
untuk memberi informasi ya. Jadi ini memberi info lokasi, pemetaan, pendataan, terusan pengamatan aman atau tidaknya, kondisi kondusif atau tidak. Tapi saya di lapangan ya. Bagian screening Pak ya? Saya bagian screening sama bagian di lapangan untuk lihat lokasi, terutama kalau di Pulau Jawa untuk presiden ya, akan dilalui jalur yang akan dilewati gimana, lokasi ada di mana. Nah, nanti berhubungan dengan Pangdam, setelah itu Danrem, Jonas. Nah, setelah itu juga dari polisi, kawan saya waktu pernah saya ditugaskan dulu itu Jimmy Twilan, setelah itu sama Klimen Dwi Karyanto. Itu waktu saya masih tugas dulu, Jonas. Nah, terusan info-info dari lapangan itu harus saya screening benar untuk dilaporkan kepada Ibu Presiden dan kepada Jenderal Edi Wibowo. Itu kerjaan saya selama 10 tahun tuh, Jonas. Gimana, Jonas? Wah, 10 tahun. Penugasan saya itu di luar pulau itu Bali sama ini, Jonas. Bali sama Makassar, Jonas. Oh. Jadi di luar pulau hanya 2 itu saya. Kebanyakan saya di Pulau Jawa. 10 tahun tuh banyak di Pulau Jawa, Pak ya. Iya. Nah, itu harus siap 24 jam, Pak ya. Iya. Handphone saya itu handphone Nokia, selalu di samping telinga saya, Jonas. Gimana, Jonas? Pengalaman yang spektakuler, Pak. Ya, semua itu kan berkat, semua itu berkat Tuhan, toh, Jonas. Screening itu kan nggak mudah, Pak. Banyak tantangannya. Termasuk Letnan Jenderal Dokter Terawan, Jonas, itu waktu masih letkol, Letnan Kolonel, yang cek screening saya juga, Jonas. Wow. Sebelum menghadap Ibu Presiden, saya screening dulu. Semua datanya dia, biografi, keluarga, pendidikan, itu saya screening semua, Jonas. Itu waktu itu 1 minggu saya screening sama ajudan beliau waktu itu. Itu tugas saya, Jonas. Lumayan enggak, Jonas? Wah, itu nggak lumayan lagi, Pak. Nggak lumayan lagi. Wah, berarti Pak Daud kenal beliau, Pak Terawan sudah lama ya, zaman letkol ya. Puji Tuhan tuh gini, Jonas. Saya itu kalau periksa di rumah sakit, terutama sama dokter Terawan, Jonas, saya itu gratis, tidak pernah bayar, Jonas. Khusus dokter Terawan tapi. Dan kedua, dokter-dokter tertentu yang dari militer yang kenal baik sama saya, kebanyakan gratis, Jonas. Oh, udah pasti ya, banyak kenalan ya Pak di militer, Pak ya. Teman-teman lah. Wah, kalau ada, oh Pak Daud terus gratis aja lah, Pak Daud, Pak Daud sesama kita teman-teman. Tapi Pak Daud kan sehat-sehat aja. Sehat aja, Jonas. Saya rekam jantung pun, diperiksa jantung saya pun juga gratis, Jonas. Nah, ya, Tuhan baiklah. Amin. Oke, kita tanya jawab, Jonas. Pak Daud, terkait ikatan roh ini bagaimana Pak? Ada yang tanya nih Pak. Soal soul ties, itu ikatan roh itu yang mendalam, mungkin dengan teman, dengan hewan gitu. Patahkan ikatan batin roh dengan kuasa demi nama Yesus, Jonas. Namanya ikatan batin, Jonas. Ikatan batin ya. Ya oke, tanya jawab, Jonas. Oke Pak Daud, kita tanya jawab. Yang pertama,
Ibu Yanfi dan keluarga. Silakan. Mau tanya apa, Ibu? Salam Pak Tony, salam Pak Jonas. Saya mau minta tolong didoakan supaya saya diberikan roh pengampunan, dan kedua anak saya mau minta untuk anak saya yang ini yang Hideo, dia 3 tahun tapi belum terlalu lancar berbicara Pak Daud. Dan untuk anak saya yang Marcelo Mori, saya minta tolong untuk didoakan semoga dia lebih dekat sama Tuhan, dia lebih rajin untuk berdoa. Pak, itu aja Pak. Doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, pulihkan rumah tangga ini Tuhan, bebaskan dari yang jahat, sembuhkan anaknya yang susah bicara ini Tuhan, supaya sembuh udah umur 3 tahun ini Tuhan. Roh Kudus membimbing, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus bebaskan kutuk, dan berkati anaknya yang pertama Tuhan, supaya diberkati dan dipulihkan Tuhan. Berkati rumah tangga ini Tuhan, buka berkat, buka masa depan di dalam nama Yesus. Amin. Oke, Jonas. Terima kasih Pak Daud. Ya, berikutnya Ibu Bernadine. Salam Pastor. Ya, gimana Ya, Ibu? Pastor, saya mau nanya, masih adakah saya kutuk? Nah, ini ada menutup masa depan ini Jonas. Doa yang angkat tangan. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus buka berkat. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Lanjut Jonas. Terima kasih. berikutnya. Pak Hilton Ori. Dibuka dulu. Oke, Shalom Pastor. Mau tanya apa? Mau bertanya nih Pastor. Karena selama setahun ini kan kejadian saya itu aneh-aneh. Yang dari kantor ketakutan, habis itu keluar tenang, sekarang udah ini periksa pun ke lambung malah disuruh ke psikiater. Angkat tangan doa ya. Kita Iya. doa ya. Pastor, sama ada kakak saya di sini. Ketika aku bilang ayo kita berdoa sama pastor, aku bilang gitu, dia langsung lari, panas kayak gitu Pastor. Kita doa Iya. supaya dibebaskan semua ya. Iya siap Pastor. Angkat tangan ya. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja, kuasa Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Darah Yesus buka berkat, buka Nama masa Yesus. depan. Dalam Roh nama Kudus Yesus. bekerja bimbing, buka masa depan dalam hidupnya. Di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Ya, selanjutnya Pak Henry, Pak Palembang. Ya, silakan Pak Henry. Buat mau nanya Pak, ini di antara kami bertiga, apakah ada kutuk Pak? Ada yang menutup ya. Angkat tangan semua sekarang doa. Ikuti darah Yesus. Yesus, Hancurkan kutuk. hancurkan kutuk. Darah Yesus. Darah Yesus, Hancurkan mantra. hancurkan mantra. Darah Yesus. Darah Yesus, Bebaskan. bebaskan. Darah Yesus. Darah Yesus, Buka berkat. buka berkat. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Roh jahat keluar. Amin. Lanjut Jonas. Terima kasih Pak Daud. Terima kasih Pak Daud. Mau tanya apa Ibu? Tuh Pak mau tanya, kenapa kalau usaha itu udah jualannya sih kelihatannya lancar, tapi sampai habis modal tidak kelihatan. Kalau ini bukan masalah setan, kurang manajemen aja Ibu. Pengaturan pengeluaran pemasukan harus diperhatiin. Kalau ini bukan masalah setan Jonas. Ya, bukan masalah setan Bu. Ya. Pengaturan memanage keuangan aja yang benar. Oh. Kita doa ya Jonas. Ya Pak. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, berkati rumah tangga ibu ini Tuhan, berkati pekerjaannya di dalam nama Yesus. Amin. Ya, terima kasih Pak Daud. Terima kasih.
Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya percaya kita pasti diberkati. Apabila kita diberkati dengan tayangan hari ini, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga diberkati. Firman Tuhan mengatakan, diberkati untuk memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan namanya diagungkan. Sahabat, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari tayangan hari ini. Marilah catat poin-poin yang telah disampaikan, kita simpan dalam hati dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kita pasti akan bertemu di yang namanya masalah. Kita tidak perlu undang masalah, tetapi dia sendiri akan menghampiri kita dengan maksud menguji iman kita, apakah kita tahan uji dan tetap mengandalkan Tuhan atau tidak. Tetapi apabila kita menang atas masalah itu, maka kita juga akan mendapat pujian dari Sang Pencipta. Karena kita tahan uji dan terus mengandalkan Tuhan, tidak hanya dapat pujian, dapat mahkota juga. Mahkota abadi karena kita setia dan tetap kuat dalam Tuhan. Shalom, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar satu tema yang tentu pasti akan memberkati kita, yaitu memilih yang benar. Orang percaya pasti memilih yang benar, memilih kegiatan pekerjaan yang benar yang menguntungkan dirinya di masa depan. Apabila hari libur, apakah yang akan kita lakukan? Apakah kita bermain game sepanjang hari dan membuka aplikasi main game sepanjang hari? Apakah itu yang akan kita lakukan? Orang percaya pasti menggunakan waktu yang sangat bijak. Bisa belajar, bisa beristirahat, dan juga bisa membantu orang tua. Jadi sekali lagi, orang percaya pasti menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dia belajar, dia juga beristirahat, dan dia juga membantu orang tua, membantu orang-orang di sekitarnya. Sekali lagi, orang percaya pasti memilih yang benar. Ingat, 3B. Yang pertama adalah belajar, bekerja, dan beribadah. Ingat hal ini, ingatlah selalu belajar, ingatlah selalu bekerja, dan beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi kita akan belajar tentang tema memilih yang benar. Kita belajar dari tokoh satu Perjanjian Lama, satunya Perjanjian Baru. Kita mulai saja belajar dari tokoh Perjanjian Lama, yaitu Nuh. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Nuh. Hal-hal apa yang akan kita pelajari? Mari kita dalami. Kejadian 6 sampai 10. Tetapi kita fokus di Kejadian 6 ayat 5 sampai 8. Mari kita baca firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Mari kita pelan-pelan mempelajari ayat ini. Pertama, ketika dilihat Tuhan dari sorga, Tuhan melihat ke bumi dan dia melihat dan mendapati kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Di sini kita tahu bahwa alasan Tuhan marah itu karena ulah manusia. Kita lihat ulah manusia ini mengakibatkan hal apa saja. Pertama, Tuhan menyesal ya karena ulah manusia itu, sehingga lingkungan sekitar, yaitu hewan, binatang-binatang juga mendapat hukuman dari Tuhan. Jadi dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan menyesal karena ulah manusia, dan dampak dari itu
hewan-hewan pun mendapat resiko, mendapat konsekuensinya dari perbuatan manusia. Ketika kita membuang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Tentunya pencemaran air. Binatang yang hidup di air tercemar dan hewan-hewan atau binatang yang hidup di air bisa mati karena ulah manusia membuang sampah sembarangan. Jadi, marilah kita menjaga lingkungan kita sebaik-baik mungkin. Baca ayat 7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tuhan menyesal karena manusia, karena itu hewan pun kena dampaknya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia. Mengapa Nuh mendapat kasih karunia? Mari kita dalami. Siapa Nuh? Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Ingat, orang benar belum tentu benar di mata Tuhan. Tetapi orang yang dibenarkan Tuhan, yang sudah diampuni Tuhan, dimaafkan Tuhan, dihapuskan Tuhan dosanya, dibenarkan oleh Tuhan karena dia percaya, dan saya percaya kepada Tuhan dan kemudian saya dibenarkan, maka orang benar ini mestinya melakukan hal-hal yang benar yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti Nuh. Nuh benar di mata Tuhan dan dia mendapat kasih karunia dan dia dibebaskan dari malapetaka kedahsyatan air bah. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Tidak mau terpengaruh oleh pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Artinya Nuh tidak mau terpengaruh pikirannya dengan pikiran-pikiran dunia, perkataan-perkataan dunia, perbuatan-perbuatan dunia yang tidak memberikan contoh. Dia tidak mau mencemari pikirannya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita tahu bahwa sebuah kapal tidak akan tenggelam dengan air yang di sekitarnya. Akan tetapi kapal itu akan tenggelam apabila air yang di sekitarnya sudah masuk ke dalam. Artinya, kita tidak akan bisa terpengaruh apabila kita tidak mengizinkan perkataan-perkataan orang masuk ke dalam pikiran kita. Jadi pikiran kita ini adalah sebuah aset, sebuah properti yang sangat berharga. Jangan kita mau dikotori, dirusak properti kita oleh perkataan-perkataan orang. Jangan sekali-kali mengizinkan hal itu masuk ke alam pikiran kita. Tetapi mari kita pikirkan yang ada di atas, yang di sorga, yang indah, yang mulia. Itulah yang dilakukan oleh Nuh, sehingga Nuh berkenan di mata Tuhan. Senantiasa hidup bergaul dan beriman kepada Allah. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka senantiasa dia bergaul dan beriman kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan, yang ada di Alkitab yang benar, perkara-perkara yang baik, itulah yang kita lakukan. Memang dalam Alkitab banyak sekali peristiwa, banyak sekali kejadian dituliskan untuk satu hal, informasi, satu hal lagi, pengajaran. Jangan kita menjadikan informasi itu dari pengajaran, tetapi carilah pengajaran yang menguatkan kita. Oke? Yang berikutnya, menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Nuh menjadi berkat dan contoh bagi keluarganya dalam ketaatan, kesalehan, iman, dan perbuatan baiknya. Jadi seorang bapa, seorang kepala rumah tangga harus mengikuti teladan yang diberikan Nuh kepada anak-anaknya, menantunya, bahkan istrinya. Inilah contoh yang memilih dengan benar. Berikutnya kita belajar dari seorang tokoh di Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Hal apa yang akan kita pelajari? Kisah Para Rasul 9 ayat 1-6. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-2. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan,
ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Siapa Paulus? Paulus memiliki doktrin yang begitu keras. Ajarannya menyakiti orang lain adalah salah. Tapi Paulus merasa benar. Ketika dia menyakiti orang lain, ketika dia menangkap pengikut Tuhan dan menjebloskan ke penjara, menganiaya, dia merasa benar akan hal itu. Tetapi sekali lagi, ajaran yang menyakiti orang lain adalah salah. Tuhan tidak pernah mengajarkan, bahkan agama-agama di dunia tidak pernah mengajarkan menyakiti orang lain adalah benar. Tidak, tetapi menyakiti orang lain adalah ajaran yang salah. Orang yang bertemu dengan kebenaran, Yesus, pasti melakukan dan memilih yang benar. Kita lihat, Saulus yang begitu bengis, begitu keras, begitu kejam, ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, dia menjadi lunak, dia menjadi bertobat, dan dia menjadi orang yang memilih yang benar. Sekali lagi, orang yang telah bertemu dengan Tuhan Yesus pasti berubah. Jadi sahabat, apabila sahabat punya nenek, kakek, bapak, ibu, apapun itu, bawa mereka dalam doamu, doakan mereka. Ketika mereka bertemu dengan Tuhan, maka mereka akan berubah. Jadi sekali lagi, orang sekeras apapun, sebejat apapun, sebengis apapun, ketika dia bertemu dengan Tuhan, pasti lunak dan mengalami perubahan yang luar biasa. Contohnya adalah Paulus ini. Paulus memilih untuk menjadi pelayan Tuhan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia dibutakan dan dia di sana bertobat, berpuasa, kemudian dipulihkan, disembuhkan butanya, dan akhirnya dia memilih menjadi pelayan Tuhan. Memang Tuhan telah memilih dia dan menyiapkan dia menjadi penginjil luar biasa. Paulus menjadi penginjil yang luar biasa. Dari 27 kitab perjanjian baru, 13 diantaranya Pauluslah yang menulis atas ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi sahabat, orang yang telah dipilih Tuhan pasti memilih yang benar. Orang yang dibenarkan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang benar yang tentunya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih sudah mengikuti pengajaran hari ini. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh bernama Nuh dan juga Paulus. Terima kasih. Apabila ada komentar, pendapat yang berbeda dengan apa yang saya sampaikan, boleh tinggalkan komentar di bawah video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan, kesaksian hidup bersama Tuhan yang telah dibagikan. Sungguh kami diberkati. Berkatilah para pembicara hari ini. Berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Amin.